Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal eh, peluruhan radioaktif. Nanti di sini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan massa, aktivitas, kemudian jumlah inti atom ya, eh, yang akan meluruh atau yang sudah meluruh. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan bahasan dari tiap soalnya. Oke, ini soal pertama ya. Waktu paruh atom radioaktif 10 bulan. Hitung waktu yang diperlukan atom agar jumlah inti atomnya tinggal 25%. Nah, di sini menyangkut tentang jumlah inti. Nah, ini kalau jumlah inti itu sama saja dengan aktivitas atau sama dengan massa radioaktif. Kenapa? Karena ketiganya adalah saling berhubungan, saling mempengaruhi ya. Nah, karena kenapa? Kalau jumlah inti atom maksimum ya berarti aktivitasnya juga akan maksimum. Maka massanya juga maksimum ya. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini kita tidak usah mempermasalahkan jumlah intinya. Yang penting lihat dulu ininya ya. Nah, kemudian diketahui ya boleh ya. Waktu paruhnya adalah 10 bulan ya. 10 bulan ya. Kemudian jumlah intinya itu tinggal ini 25% itu bersama dengan seperempat ya. Seperempat dari jumlah awalnya. Nah, di sini 25% itu sama dengan seperempat ya. Nanti di sini kita bisa mengerjakan soal dengan menggunakan cara cepat atau menggunakan yang eh, rumus biasa ya atau rumus lambat. Tapi nanti hasilnya akan sama. Nah, kalau misalkan ini soal ini berhubungan dengan UTBK atau tes pilihan ganda, maka kalian gunakan rumus-rumus cepat ya. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang cepat. Nah, di sini ada seperempat. Nah, berarti ada setengah, kemudian seperempat, kemudian 1/8, kemudian 1/16, kemudian 1/32 atau seterusnya 1/64. Nah, di sini berarti kelipatan dari 2 pangkat, nah 2 pangkat N. Ya. Nah, 2 setengah itu berarti 1/2 pangkat 1. Kemudian yang 4 berarti 2 pangkat 2 ya. 8 berarti 2 pangkat 3 ya. Nah, 16 berarti 2 pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, kita punya rumus diturunkan dulu ya. N sama dengan setengah N0. Berarti rumusnya itu N0 kalikan setengah pangkat T per T ya. T kecil per T besar. Nah, di sini ada setengah N0 ya. Kemudian ini N0 sama diturunkan dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu, kalian langsung ke sini. Nah, ini coret saja. Nah, di sini kan berarti 1/2 ya. Nah, ini 1/2 pangkat N. Berarti 1 pangkat N kan 1. Nah, tinggal 1/2 pangkat N. Ya. Nah, ini sendiri ya, misalkan ya. Ini ini sendiri berarti 1/2 pangkat 1 ya. Nah, kemudian ini 1/2 pangkat N. Nah, berarti jelas N itu sama dengan 1. Nah, berarti N itu sama dengan 1. Nah, N sendiri adalah T per T. Ya. T per T sama dengan 1. Ini khusus untuk yang setengah. Nah, saya turunkan yang umum dulu. Nah, berarti T sama dengan T besar kalikan 1. Berarti 10 bulan. Ya, sama ya nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang seperempat? Nah, untuk yang seperempat itu sekarang berarti 1/2 pangkat N, berarti ini 1/2 pangkat 2 ya. 1/2 pangkat 2. Nah, nanti di sini 1/2 pangkat N, maka udah jelas N-nya sama dengan 2. Maka T per T sama dengan 2 ya. Maka T kecil atau lama peluruhan tinggal 2 kali 10 ya. 2 kali 10. Nah, kalau PG tidak usah 2 kali 10, langsung aja 20 bulan. Oke, gitu ya. Nah, itu cara cepat. Jadi nanti kalian gunakan rumus ini aja. Ya, ke bawah ya. Gitu. Ini hanya jalan saja, ini jalan ya. Ini jalan terus. Nah,
Nah, sekarang bagaimana kalau 1/8, 1/16, 1/32, 1/64? Nanti tinggal N-nya cari. Oke. Nah, sekarang cara lambat. Cara lambat memang kita punya rumus nanti. T per T. Nah, misalkan di sini N sama dengan, atau A sama dengan, atau M sama dengan setengah, atau A per B dari jumlah inti awal ya, atau A per B dari aktivitas awal, atau A per B dari apa masa awal. Nah, ini tinggal ini ln B ya dikurangi ln A per ln 2. Ini selalu begini ya. Nah, sekarang tinggal masukkan. Tinggal masukkan dari mana? Dari sini ya. Nah, udah, maka T per T. Nah, kita punya jumlah anti aktivitas jumlah inti atom itu 1/4 ya. Jadi nanti tinggal N sama dengan 1/4 N0. Nah, ini berarti tinggal ln 4 dikurangi ln 1 dibagi dengan ln 2. Ini selalu begini ya. Nah, T per 10 ya sama dengan, nah di sini ln 4 itu sama dengan ln 2 pangkat 2. Ya, jadi nanti hasilnya 2 ln 2 min 0 per ln 2 ya. Nah, nanti T per 10 sama dengan 2 ln 2 per ln 2 ya. Ya, berarti dicoret aja dengan ini. Nah, hasilnya 2 lagi. T per 10 sama dengan 2. Sama hasilnya, berarti 20 bulan. Ya, sama ya, seperti itu ya. Jadi mau pakai rumus cepat, mau pakai rumus lambat, hasilnya akan sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yap. Nah, di sini ada soal lagi, mirip-mirip saja kan. Ini contoh soal ya untuk peluruan radioaktif. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk kelas 3 atau untuk kelas 12, jadi kalian harus menyiapkan diri untuk tes-tes perguruan tinggi atau UTBK atau tes lainnya ya. Oke, maka soal yang dihadapi pasti pilihan ganda, tidak akan ada esai kecuali misalkan di perguruan tinggi tertentu misalkan ya. Di luar negeri kemungkinan kalian menghadapi tes yang esai. Oke, lanjut. Setelah 20 tahun, berarti T-nya ini ya. Kemudian jumlah intinya atau aktivitasnya atau masanya ya. Ini kebetulan ini kita pakai yang inti terus, tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, oke, ini 1/32. Nah, berarti udah dapat 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat N. Ingat ya, di sini 1/2 pangkat 5 ya, sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, jadi nanti kalau sudah ada soal seperti ini, kalian tidak perlu lewat ini. Langsung, oh ini berarti N-nya 5, ditalar aja ya. N-nya sama dengan 5, kemudian ini ganti dengan T per T sama dengan 5 ya. Berarti nanti T-nya itu T kecil per 5. Berapa? 20 dibagi dengan 5 ya. Nah, itu berarti waktu paruhnya adalah 4 tahun. Ya, seperti itu ya. Kalau mau pakai rumus lambat boleh. Nah, rumus lambat gini, sama sih. T per T sama dengan ln 32 dikurangi ln 1 dibagi dengan ln 2. Nah, ini T per T, saya bahas dua-duanya aja ya. 32 itu berarti 2 pangkat 5. Berarti ln 2 pangkat 5 itu sama dengan 5 ln 2 ya. Ya. Ln 2 pangkat 5. Ini 5 ln 2 ya. Per ln 2. Kenapa? Karena ln 1-nya udah 0. Nah, ini coret ini lagi. Nah, udah 5 sama kan ini? Sama ya. Berarti T per T sama dengan 5. Udah? Nah, maka T sama dengan 20/5. Itu sama dengan 4 ya. Gitu ya. Sama ya. Sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, atom radioaktif memiliki waktu paruh 20 minggu. Hitung berapa lama atom itu meluruh jika jumlah inti yang meluruh 15/16. Awas nih, jangan terjebak dengan ini ya. Nah, okay. Jangan terjebak dengan ini. Yang meluruh itu 15/16, berarti sisanya kita ambil. Berapa?
Nah, sisanya berarti 1 dikurangi 15 per 16. Ya, berarti 1 per 16. Udah jelas, 1 per 16 ya. Nah, berarti nanti jumlah inti akhir itu 1 per 16 kali awal. Nah, ini berarti 16 itu berapa? 16. 16 itu berarti 2 pangkat 4-nya. Nah, berarti nanti N sama dengan 4. Ini ganti T per T sama dengan 4. Gampang kan? Gitu ya. Waktu paruh. Nah, ditanyakan berapa lama? Tinggal T per 20 sama dengan 4. Maka waktu meluruh itu 80 minggu. Ya, gitu. Gampang ya. Kalau sudah tahu gampang. Nah, paling soal-soal keluarnya seperti ini. Tidak akan 1/3, tidak akan 1/6, atau 2/3, nggak bakalan ya, kecuali esai ya kata saya. Oke, lanjut. Oke, ini soal yang keempat ya, yang keempat. Ya. Soal yang keempat, aktivitas radioaktif tinggal 25%. Jadi tulis aja dulu A sama dengan 1/4 dari aktivitas awal. Kemudian massa radioaktif akhir kita sebut M, itu 15 gram. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Tentukan berapa massa awalnya. Ditanyakan M0-nya berapa katanya. Nah, kita punya rumus misalkan gini. Boleh pakai N dulu, N per N0 sama dengan M per M0 sama dengan A per A0 sama dengan, nah, boleh gunakan ini, setengah pangkat T per T. Nah, diketahui massa dan aktivitas, maka bandingkan ini. Berarti M per M0 sama dengan A per A0. Ya? Nah, massa akhir tinggal 15. Nah, berarti 15 per M0 sama dengan, nah ini seperempat. Seperempat apa? Seperempat A0. 25% kan seperempat. Berarti di sini A0. Coret. Ya. Maka 15 per M0 sama dengan seperempat. Nanti diperoleh M0 sama dengan 4 kali 15 ya. Nah, ini 4 kali 15. Awas, jangan 15 per 4 ya. Nah, kalau sudah bisa tidak usah ditulis begini. Langsung aja. M sama dengan atau M0 sama dengan 16 kali 4 ya. Oke, 64 gram. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan berapa lama sih waktu yang diperlukannya? Misalkan ya, berapa lama sih gitu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa lama, maka di sini 25% nih aktivitasnya. Aktivitasnya kan berarti seperempat dari A0 ya. Udah, maka N-nya udah jelas di sini 2 pangkat 2 ya. Maka N sama dengan 2. T per T sama dengan 2. Maka T sama dengan 2T gitu ya. Nah, di sini tidak ada waktu paruhnya. Ya udah, jawabnya berarti 2 kali waktu paruh ya. Oke, seperti itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini CI. CI itu dibacanya jangan CI ya. Nah, kenapa saya ngomong CI? Supaya nanti saya menjelaskan. CI itu Curie ya. Curie. Dari siapa? Merkuri dan Merkuri, ahli nuklir. Ahli nuklir suami istri itu ya. Merkuri dan Merkuri. Ya, orang Perancis kalau nggak salah. Nah, di sini diketahui aktivitas awal, misalkan di sini 16 Curie, 16 CI ya. Kemudian waktu paruhnya itu 8 tahun. Ya, 8 tahun. Nah, pertanyaannya, hitung aktivitas radioaktif setelah meluruh 40 tahun. Nah, berarti di sini waktunya adalah 40 tahun. Nah, pertanyaannya aktivitasnya berapa? Nah, kita gunakan aktivitas. Aktivitas dengan aktivitas awal kalikan setengah pangkat T per T. Ya. Ini berarti 16, kemudian yang ini setengah, kemudian ini T-nya itu 40 ya. 40 per 8. Oh, berarti ini 16 kalikan setengah pangkat 5 ya. Oke. Nah, ini berarti 16 per 2 pangkat 5 ya. Atau boleh gini, 16 kali 1 pangkat 5 kan 1 pangkat 5 tetap aja 1. Ya aja tinggal 2 pangkat 5. Ini berarti 16 per 32 ya. Gitu. Nah, ini boleh diperkecil. Ini berapa nih? 16 per 32 ya. Nah, 1 per
Berapa? Ayo. Gitu. Nah, aktivitasnya tinggal setengah kuri gitu ya. Nah, oke, itu jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini hampir mirip dengan soal yang tadi. Ya. Cuma di sini tinggal 30%. Nah, kita jawab aja. Tidak jawab dengan menggunakan yang tadi. Berarti ya M per M0 sama dengan A per A0 ya. Di sini 15 per M0. Nah, kemudian aktivitas akhirnya 30% ya. Berarti 3 per 10 ya. 30 per 100 kan berarti 3 per 10. Ya, ini A0, ini A0. Tinggal nyoret ininya. Maka 15 per M0 sama dengan 3 per 10. Nah, berarti ini bisa dicoret nih. Bisa coret ini berarti 5, ini berarti 1. Berarti M0 sama dengan 5 kali 10. Nah, hasilnya adalah 50 gram ya. Jadi massa awal radioaktif tersebut adalah 50 gram. Oke, seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan ini lebih mengerti ya. Walaupun misalkan radioaktif kita tidak bisa membayangkan, tapi soalnya kita bisa hitung dengan cara menggunakan rumus cepat atau rumus lambat ya. Tapi kalaupun lambat kecepatannya boleh ditingkatkan ya supaya nanti ngimbang. Oke. Nanti ini jurusannya ada teknik nuklir. Teknik nuklir yang ada kalau nggak salah di ITB dan UGM. Silakan kalau berminat. Nah, oke. Nah, itu pembahasan soal-soal ya. Next video eh, reaksi PC dan fusi. Ya. Mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas kalian memahaminya. Kemudian jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajarinya. Oke, tunggu video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.